يا ابن آدم هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر؟ اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتلاعب بالنعيم ونفتخر بالصلاة والسلام عليك. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di postingan kali ini agak-agak ngeri-ngeri nih ya. Artinya gini, kenapa gue bilang ngeri? Gue sekarang mau bahas postingan kali ini tentang kematian. Ada satu cuplikan, nggak tahu ini bener real konten atau memang real kejadian. Tapi tanpa banyak basa-basi, yuk kita lihat cuplikan videonya sedikit yang memang lagi viral di salah satu platform media sosial. Ini? Hah? Bener, Doi? Hah? Gerak lo tanahnya, Doi. Astagfirullah. Ih, Allah Akbar. Inilah. Itu tuh gerak nih. Inilah ya astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu, Doi. Astagfirullah, Doi. Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullah. Itu apa yang keluar? Inilah jiwa. Itu apa yang keluar teh? Doi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullah, Doi. Doi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar tadi itu. Doi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Doi, saya bantu nanti gimana, Doi? Doi. Allah Akbar. Inilah. Akbar. Astagfirullahaladzim. Doi. Saya tarik apa, Doi? Iya, tadi. Saya tarik aja, Doi. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Inilah. Astagfirullahaladzim. Tuh, Allah Akbar. Kain kafannya juga belum kotor banget ya. Allah Akbar. Putihnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana teh? Dek. Hah? Kok? Allah Akbar. Dek, Dek. Allah Akbar. Sini. Yuk. Sini. Allah Akbar. Ini. Astagfirullah. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullah. Pelan-pelan teh, kasihan teh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya. Bolong dulu ya. Bolong. Astagfirullah. Hati-hati teh. Allah Akbar. Ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu teh air minum teh. Teh. Deh. Allah Akbar. Itu lubangnya teh dalam banget ya. Teh punten teh. Teh punten teh. Astagfirullah. Deh. Astagfirullah, Deh. Allah Akbar. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tenang, Dek. Tenang. Astagfirullahaladzim. Tuh, berapa hari ya, Noy? Oh, masih baru banget. Baru nih, Noy. Astagfirullahaladzim. Perasaan ini masih wangi ya kuburannya. Iya, bener. Astagfirullah. Allah Akbar. Tenang ya. Ya. Ikutin saya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullah. Tapi ini memang belum bisa ditanya banyak ya. Nggak ya, jadi Nggak tahu ya, ini kejadian ini apakah real? Karena gini, kalau dikatakan real, mayit itu kan pada saat dibenamkan di liang lahat itu kan ada penutupnya ya, ada papan, ada tanah yang memang juga nggak sedikit dan pastinya berat ya. Artinya kalau memang
mudah-mudahan gitu ini bukan rekayasa. Tapi kita ambil positifnya aja lah. Dengan kondisi seperti ini kayaknya mustahil gitu kan, mustahil kalau memang dia masih bisa hidup lagi setelah 7 hari dikatakan. Tapi persoalannya kalau misalnya sekarang memang benar ini real, bukan sekedar konten. Kalau Allah kun fayakun bilang, ya apa yang nggak mungkin buat Allah? Mungkin itu diberikan kejadian seperti itu sama Allah untuk pengingat kita bahwa manusia itu semua akan mati. Nah, ada lagi satu postingan yang, bikin nggak kuat sebenarnya gue kalau nggak. Ya kita lihat cuplikan satu ini. يا ابن آدم يا ابن آدم هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب اليوم نتلاعب بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة وغدا سيأكلنا الديدان يا ابن آدم يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت يا ابن آدم مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت فإنك ميت فإنك ميت ستترك الزوجة وتترك الأولاد وتترك مدى الحياة الدنيا وتنزل إلى قبرك فإن عملت خير كان قبرك روضة من رياض الجنة وإن عملت غير ذلك كان قبرك حفرة من حفر النار أيها الناس توبوا إلى الله. Insyaallah. Halo, ChatGPT, selamat siang. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Bisakah Anda membantu? Tentu, dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu seberapa banyak tanda-tanda orang atau manusia yang akan mengalami kematian. Adakah petunjuk khusus menurut Anda? Secara medis, ada beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk seseorang mungkin mendekati akhir hidupnya. Contohnya penurunan kesadaran, napas yang tidak teratur, penurunan tekanan darah, dan perubahan warna kulit. Namun ini bukan hal yang pasti dan bisa bervariasi pada setiap orang. Apa ada hal spesifik yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Apakah ada tanda khusus dalam ajaran agama Islam bila orang tersebut memang akan mati atau meninggal dunia? Dalam ajaran Islam, tidak ada tanda-tanda khusus yang secara pasti menunjukkan seseorang akan meninggal. Namun, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan berbuat baik dan memperbanyak ibadah. Ada juga keyakinan bahwa tanda-tanda fisik seperti napas yang melemah atau perubahan kondisi tubuh bisa menjadi pengingat, tetapi ini lebih bersifat umum. Yang terpenting adalah kesiapan spiritual. Apa Anda ingin tahu lebih lanjut? Ya, saya pengen tahu karena berkembang di kalangan manusia yang hidup bahwa ada tanda khusus dalam manusia akan menghadapi kematian 40 hari sebelum dia mati. Apakah itu benar dalam ajaran agama? Dalam ajaran Islam, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ada tanda khusus seperti 40 hari sebelum kematian. Keyakinan semacam itu lebih kepada mitos atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat, bukan dari sumber ajaran Islam yang sahih. Islam mengajarkan bahwa waktu kematian hanya diketahui oleh Allah dan manusia dianjurkan untuk selalu siap dan berbuat baik kapanpun. Apakah Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut? Ya, saya ingin mendalami lebih lanjut. Bagaimana dengan tanda-tanda orang yang akan mati? Apakah dalam ajaran selain ajaran agama Islam, apakah ada misalnya ajaran agama Kristen, Buddha, Hindu, atau yang lainnya, apakah ada cirinya orang akan menghadapi kematian? Dalam berbagai tradisi dan agama, ada pandangan yang berbeda tentang tanda-tanda menjelang kematian. Misalnya, Kristen, tidak ada tanda pasti, namun ada kepercayaan bahwa seseorang bisa merasakan kedamaian atau mendapat firasat dari Tuhan. Buddha mengajarkan kesadaran akan ketidakkekalan hidup dan perubahan. Tanda-tanda menjelang kematian lebih terkait dengan kondisi fisik dan mental yang tenang. Hindu memiliki pandangan tentang siklus kelahiran dan kematian, samsara. Tanda-tanda fisik atau perasaan tertentu bisa dianggap pertanda, tetapi tidak spesifik. Setiap tradisi memiliki cara pandang yang unik. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda ketahui lebih dalam?
Saya ingin menanyakan, apakah pengen tahu, mungkinkah Anda tahu proses kematian itu melalui sakaratul maut dalam agama Islam? Hal itu apakah memang sangat menyakitkan? Bagaimana menurut Anda? Dalam ajaran Islam, sakaratul maut adalah proses menjelang kematian yang dipercayai bisa sangat menyakitkan tergantung pada amal perbuatan seseorang. Bagi orang yang beriman dan berbuat baik, proses ini bisa menjadi lebih ringan, sementara bagi yang tidak, bisa lebih berat. Namun, hanya Allah yang benar-benar mengetahui bagaimana proses itu terjadi. Umat Islam dianjurkan untuk selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Lalu setelah manusia mati, menurut Anda seperti apakah kehidupan manusia di alam kematian? Dalam Islam, setelah kematian, manusia memasuki alam barzah, yaitu alam penantian hingga hari kiamat. Di alam barzah, ruh mengalami kehidupan berbeda, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Bagi yang beriman, ini bisa menjadi masa yang damai, sementara bagi yang tidak, bisa menjadi masa penantian yang sulit. Keyakinan ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat baik dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Apa ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Saya pernah mendengar bahwa di kalangan masyarakat yang manusia yang masih hidup, ada cerita bahwa ruh orang mati bisa kembali mendatangi keluarganya. Apakah benar menurut Anda seperti itu? Dalam Islam, ruh orang yang telah meninggal tidak kembali ke dunia dalam bentuk fisik. Namun, ada keyakinan bahwa arwah bisa mengunjungi keluarga dalam mimpi. Ini bisa menjadi bentuk pesan atau pengingat bagi yang hidup. Namun, konsep ini lebih bersifat spiritual dan tidak ada dalam ajaran pokok Islam. Apa Anda ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini? Bisakah Anda lebih detail lagi tentang hal tersebut? Tentu. Dalam Islam, setelah seseorang meninggal, ruh mereka memasuki alam barzah dan tidak kembali ke dunia fisik. Namun, ada kepercayaan bahwa arwah bisa hadir dalam mimpi keluarga atau orang terdekat. Ini dianggap sebagai bentuk komunikasi atau pesan, meskipun tidak ada dalil yang kuat mendukung hal ini dalam ajaran pokok Islam. Lebih banyak dipandang sebagai pengalaman pribadi atau budaya. Jika Anda punya pertanyaan lain, silahkan. Oke, sebetulnya apakah ada syarat atau saran-saran ajaran agama Islam khususnya untuk menyiapkan kematian? Dalam Islam, ada beberapa ajaran untuk mempersiapkan kematian, seperti memperbanyak ibadah, melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan amal ibadah lainnya, memperbaiki hubungan, memohon maaf dan memaafkan orang lain, serta menjaga silaturahmi, bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan, menyiapkan wasiat, menyusun wasiat untuk memastikan harta benda dan tanggung jawab duniawi diselesaikan, memperbanyak sedekah, berbuat baik kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Ajaran ini membantu mempersiapkan diri secara spiritual dan moral. Apa ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Apakah Anda mengetahui tentang siksa kubur? Dalam ajaran Islam, siksa kubur adalah hukuman yang diterima oleh ruh di alam barzah sebagai akibat dari perbuatan buruk semasa hidup. Ini adalah masa penantian hingga hari kiamat, di mana setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik, beribadah, dan memohon ampun untuk menghindari siksa kubur. Ajaran ini mengingatkan umat untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Artinya, menurut Anda kan setujukah Anda bahwa manusia yang saat ini mati, mereka tidak pernah mengetahui sedikit pun kapan dia mati dan tidak pernah merasakan ajalnya kapan akan datang. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Ya, saya setuju dengan pandangan tersebut. Dalam Islam, kematian adalah rahasia Allah yang tidak diketahui manusia, dan ajal bisa datang kapan saja. Umat Islam diajarkan untuk selalu siap dan berbuat baik setiap saat. Ya, kalau melihat dari jawaban itu sebetulnya yang umumnya memang itu yang basic, yang dasar ya. Artinya memang nggak ada orang yang tahu kapan dia mati. Kalau bahasa gue nih guys, gue sering ngomong di media sosial atau di beberapa circle atau teman-teman tempat kita ngumpul, entah di pengajian atau kapan dalam obrolan di warung kopi, gue selalu ngomong bahwa ya persiapkanlah kematian gitu. Orang kan gini, prinsipnya manusia itu kalau memang sekarang dia dikasih harta, dia dikasih gelar, dia baru lulus dari wisuda, dia baru keterima di pekerjaan di perusahaan yang bergengsi,
dan dia diberikan target-target pekerjaan, dia pasti punya planning. Betul? Nah, planning-planning itu yang harus dia rancang sedemikian rupa supaya target itu tercapai. Begitupun dia punya income, dia punya pendapatan, dia punya harta. Dia pasti kecenderungannya manusia kalau dari dapat harta atau materi yang berlebihan, itu dia pasti planningnya dalam benaknya itu mau ini, gue mau beli ini, mau bikin ini, gue pengen punya ini, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi begitu manusia mengalami atau dikasih tahu, lu besok mati. Problemnya kan kematian itu nggak ada di tanggalnya di kalender, kematian gitu itu kapan. Langsung dia diam. Segitu banyak yang dia punya, yang pernah dia raih dan pernah dia dapatkan dengan jerih payahnya. Mungkin dengan separuh umurnya dia berjuang. Akhirnya pada saat dia mati, siapa yang menikmati? Ya kalau dia punya anak, dia punya istri, dia punya keturunan. Kan banyak sekarang, zaman sekarang orang-orang yang mati mendadak. Yang artinya dia belum nikah, ya, dia masih muda, masih energik. Sejak tahun 2020 aja gue hitung, temen gue udah nggak kehitung. Yang tadinya dia sehat, dia masih ngobrol, dia masih asik, nggak pernah kelihatan dia punya penyakit. Tahu-tahu dia pasang SW atau story di entah di medsosnya, entah di kabar di grup perkumpulan kita bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si A telah meninggal dunia. Semoga husnul khotimah. Padahal gue tahu persis dia nggak punya penyakit. Padahal gue tahu persis dia sehat-sehat aja. Artinya kematian memang rahasia Allah. Seperti yang tadi disoundingin sama ChatGPT. Ya kematian itu rahasia Allah. Memang hal yang goib. Kenapa manusia nggak diberitahu kapan dia mati? Ya karena pada dasarnya itulah gunanya surga dan neraka. Kalau ketaatan dia, artinya memang dia tahu persis bahwa dia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya dia kerjanya untuk niatan karena beribadah kepada Allah. Mencari nafkahnya, dia tidak serakah di jalan yang lurus karena pasti ada hisab dalam harta. Begitupun semua yang dia lakukan pasti ada pertanggungjawaban. Dan ini yang jarang sekali, walaupun orang tahu, tapi umat Islam kalau sudah sukses, kalau sudah sibuk dengan dunianya, dia jarang sekali memikirkan ke arah itu. Benar apa enggak? Pastinya banyak yang seperti itu. Karena di kalangan gue, entah di temen, kalangan keluarga, gue sendiri nggak nyangka kok umur dia pendek ya. Perasaan kemarin dia masih sehat aja, kemarin masih ngobrol. Tadi pagi kayaknya dia masih oke-oke aja. Emang ajal ada yang tahu. Ya kan kalau misalnya netizen sering ngomong di media sosial itu kalau dalam perdebatan, hari naas itu nggak ada di kalender. Kalau gue, hari kematian nggak ada di kalender. Itu gue tambahin dan modifikasi sedikit. Kenapa? Sebab ya untuk mengingatkan gue pribadi secara khusus bahwa memang ya, setiap saat kita bisa mati kok. Kenapa gue dari tadi selalu mungkin teman-teman berpikir enak banget sih lu ngomong mati meninggal kayak wafat kayak. Sorry, mohon maaf rekan-rekan sahabat muslim yang dirahmati Allah, gue lebih suka pakai kata mati karena apa? Di Al-Quran nggak ada kata meninggal dunia. Ya mungkin kalau wafat itu bahasa-bahasa ustadz yang santun itu diperhalus aja supaya tidak terkesan mengerikan. Buat gue sih hal seperti itu harus mengerikan ya, karena memang mau tidak mau kita harus hadapin. Emang lu tahu, lu setelah mati bisa tidur nyenyak gitu kayak orang-orang soleh, kayak ustadz ulama yang amalannya seperti ya para sahabat Nabi yang begitu udah mati dia tidur sampai nunggu kiamat dan kita nggak tahu kapan kiamat datang. Kalau lu disiksa, makanya gue bilang kematian itu sangat mengerikan. Kalau orang dibilang meninggalkan dunia atau meninggal dunia, gue kurang setuju. Kurang-kurang sekitar 10 tahun terakhir ke belakang, kenapa? Gue pikir satu itu meninggal dunia itu nggak ada di Al-Quran. Kalimat itu nggak ada, adanya mati. Coba aja lu cek sendiri. Kenapa? Kata-kata meninggal dunia itu seperti kita meninggalkan, meninggalkan dunia. Dunia ini kayaknya seolah-olah itu tempat yang istimewa gitu. Lah kalau memang dunia itu tempat yang istimewa dan nyaman buat kita manusia, pertanyaanku cuma satu. Kenapa Allah turunkan Nabi Adam, usir dari surga, dan dibuang ke dunia? Karena dunia adalah tempat yang hina. Artinya apa? Ya, dunia tempat kita beribadah kalau memang kita orang yang bertakwa. Nah, tapi ya dari serangkaian cuplikan video postingan kali ini, kan dari awal kita udah lihat ya,
ada cuplikan postingan orang yang entah itu konten atau memang dia buat itu memang real, orang yang sudah mati seperti itu atau orang yang dikejar kematian. Memang itu nyata kok faktanya dalam kehidupan ini. Manusia lahir diajanin, akan kembali setelah itu diajanin lagi. Nah, hal seperti itu kadang-kadang kita memang harus pikirkan. Dan apa gunanya kita punya ngumpulin banyak apa mengejar karir atau target yang ini buat anak cucu gue nih, buat peninggalan lah. Sekarang kalau lu tinggalin buat anak cucu lu, yakin itu anak sama cucu lu tuh bakal umur panjang. Banyak kok yang ceritanya dia ngumpulin banyak harta tapi ternyata anak duluan mati, anaknya duluan yang mati, cucunya duluan yang mati, nggak ada kecelakaan, nggak ada sakit. Makanya kematian itu rahasia Allah. Kalau dalam agama Islam itu kan sesuatu yang gaib, 3, jodoh, maut, dan rezeki. Jodoh kita boleh ikhtiar, tapi hasil sama Allah ya. Ya, karena apa? Pastinya lelaki baik itu akan dapatkan wanita yang baik-baik. Begitupun sebaliknya. Terus ngomong rezeki, kita boleh ikhtiar, kejar, nggak masalah. Memang itu diwajibkan. Kita harus ikhtiar, keluarlah, cari rezeki. Tapi hasil ya tetap aja urusan Allah. Nah yang terakhir ini, maut. Jarang orang yang mau menoleh ke poin yang ketiga ini. Maut, ajal itu pada saat kita lagi ngejar jodoh, kita lagi ngejar rezeki. Tahu-tahu maut duluan yang datang. Emang lu bisa ngatur Allah? Kagak. Nah itu yang kadang-kadang dalam postingan ini, itu yang pengen gua garis bawahi. Seperti yang tadi disebutkan pada kalimat jawaban-jawaban dari ChatGPT, ya memang kematian sesuatu yang pasti dan mengerikan. Makanya kita diwajibkan perbanyaklah bekal. Kenapa? Sebab iya, umur di dunia ini manusia itu udah jarang yang sampai 100 tahun. Padahal dalam firman Allah bahwa satu hari itu di sisi Allah, di akhirat satu hari ternyata itu ternyata 1000 tahun guys di dunia rasanya. Nah manusia sekarang aja yang umurnya sampai 100 itu jarang. Dimana lu kita ngadepin sehari di akhirat. Allah bisa. Kalau amalan kita kurang, nauzubillah min dzalik, habis kita guys. Ya sekarang diantara kita sama-sama ya, termasuk gue pribadi kadang-kadang berpikir, masa iya gitu. Ya seolah-olah tuh kalau udah godaan iblisnya datang, itu paling hanya dongeng Al-Quran. Iya, kalau iman kita lagi drop, gue jujur, kadang-kadang berpikir seperti itu, entarlah umur gue masih panjang. Jangan salah, orang-orang yang sekarang sudah mati dan masuk di dalam jahat, mereka semua pikirannya dulu kayak gitu. Umur gue insya Allah masih panjang. Ternyata akhirnya besok dia di dalam tanah. Siapa yang ngerti? Nauzubillah min dzalik. Itulah makanya gak ada salahnya setiap apapun aktivitas kita lakukanlah niatannya lillahi ta'ala. Lu mau nikah karena Allah, lu mau cari kerja atau lu mau kerja cari uang, itu karena Allah lillahi ta'ala. Niatkan semua ibadah sehingga pada saat lu mati insya Allah ya memang dengan kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sebagian dari sahabat Tauhid Channel yang mau membantah, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga postingan kalian bermanfaat. Jika memang bermanfaat dan jika Anda menyukainya, silakan di-share gratis. Dan semoga kita bisa mendapatkan pahala jariahnya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.